ikuti. Jangan coba-coba berbuat zalim kepada Anies. Izin juragan, asik nih bahasa nih. Jangan coba-coba berbuat zalim terhadap Anies Baswedan. Bukan itu yang pertama. Yang pertama, ya kagak ada yang kagak ada yang ketakutan. Dia mau keliling. Cuman gue bilang jijik, ya, orang yang dibungkus dengan agamis tapi nyolong. Tolong bahasanya jangan seolah-olah membenturkan rakyat jelata dengan bahasa jangan coba-coba. Oh itu hati-hati tuh bos, hati-hati, ngancem itu. Jangan coba-coba. Siapa yang jolim? Nah, diadili di satu tempat gara-gara mengkritik Pak Anies di satu komunitas lah. Tahun berapa nih Bang? Setelah saya pensiun lah, setelah saya pensiun ya. Oke, saya hadir. Kenapa Anda ini ikut-ikutan mengkritik Anies Baswedan segala macam? Saya bilang, tar dulu. Saya ini nggak pernah jadi tim sukses Jokowi. Anies pernah. Saya nggak pernah jadi jurkamnya Jokowi. Anies pernah. Saya nggak pernah jadi menterinya Pak Jokowi. Anies pernah. Loh kok saya yang jadi masalah? Saya bilang, Anda katanya basisnya bukan basisnya Pak Jokowi. Tapi kok saya yang jadi masalah? Diam semua. Di situ saya menyadari bahwa ini hanya masa mencari pahlawan untuk mengorganisir kekecewaannya yang terus-menerus. Dan Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Nah, diadili di satu tempat gara-gara mengkritik Pak Anies di satu komunitas lah. Tahun berapa nih Bang? Setelah saya pensiun lah, setelah saya pensiun ya. Oke, saya hadir. Kenapa Anda ini ikut-ikutan mengkritik Anies Baswedan segala macam? Saya bilang, tar dulu. Saya ini nggak pernah jadi tim sukses Jokowi. Anies pernah. Saya nggak pernah jadi jurkamnya Jokowi. Anies pernah. Saya nggak pernah jadi menterinya Pak Jokowi. Anies pernah. Loh kok saya yang jadi masalah? Saya bilang, Anda katanya basisnya bukan basisnya Pak Jokowi. Tapi kok saya yang jadi masalah? Diam semua. Di situ saya menyadari bahwa ini hanya masa mencari pahlawan untuk mengorganisir kekecewaannya yang terus-menerus. Dan ini tidak rasional jadinya gitu. Itulah yang menurut saya, kalau kita membiarkan politik itu ditentukan oleh masa yang tidak rasional itu tadi, maka pasti kekecewaannya akan setiap saat itu tidak selesai. Izin juragan, asik nih bahasa nih. Jangan coba-coba berbuat zalim terhadap Anies Baswedan. Bukan itu yang pertama. Yang pertama, ya kagak ada yang kagak ada yang ketakutan. Dia mau keliling. Cuman gue bilang jijik, ya, orang yang dibungkus dengan agamis tapi nyolong. Kenapa gue bilang nyolong? Nyolong waktu start, belum waktunya kampanye, belum. Tapi dia udah kemana-mana dengan bahasa silaturahmi. Isinya apa? Apa partainya? Siapa presidennya? Apa itu? Karena politik identitas yang selalu memakai kesolehan seseorang sebagai kadar menentukan seorang pemimpin atau sebagai alat sebuah kampanye, itu adalah sebuah hal yang berbahaya. Mereka selalu mengajak ayat-ayat Allah, mereka mengajak Al-Quran, mereka mengajak Tuhan untuk kemudian ikut berkampanye, ikut berpolitik. Dan itu terbukti bukan hanya 1-2 orang yang melakukan. Teman-teman, yang mau saya katakan adalah, saya sangat hormat dan takzim terhadap Ustadz Adi Hidayat dengan segala kecerdasannya. Namun untuk videonya yang kali ini, yang satu ini, terkhusus saya mengatakan beliau telah melampaui batas. Dan saya rasa sebagai seorang yang bijak harusnya beliau meminta maaf dan mengklarifikasi. Karena bagaimanapun bahasa-bahasa ini akan sangat berbahaya, karena Anies Baswedan adalah seorang tokoh politik. Tapi nggak mau dibilang kampanye. Kenapa? Karena nyolong waktu. Yang lain masih pada santai-santai, deklarasi juga belum. Dia udah kegatelan, ya. Itu yang pertama.
Yang kedua, kagak usah bawa-bawa rakyat jelata. Rakyat jelata yang mana? Hah? Rakyat jelata yang mana yang diuntungkan? DKI pelajaran. Ya, kagak ada itu keberpihakan terhadap warga miskin DKI. Mana? Janji di wilayah Jakarta Timur, sekolah dasar pada saat kampanye pengen direnovasi nanti bla 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 segala macam sama tim kampanyenya. Dia datang. Begitu jadi, jangankan renovasi, datang aja juga kagak. Masalah dengan ins itu pasti jin. Dan jika ada orang yang tidak suka dengan Pak Anies, itu boleh jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua. Terkait dengan video yang tadi sudah saya nukilkan, gua mau menyampaikan suatu hal, bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat adalah sesuatu hal yang berbahaya. Kenapa? Karena dia menggiring opini, kesannya, walaupun dia tidak mengatakan secara langsung, orang yang tidak suka terhadap INS atau terhadap Anies Baswedan, karena dia pidato di hadapan Pak Anies Baswedan waktu itu, ketika beliau masih menjadi seorang gubernur, orang itu bisa jadi kemasukan jin atau orang itu adalah jin. Kemungkinan ada dua itu. Karena diksi yang dibangun sejak awal pidato sampai akhir, itu memang seperti itu gitu. Lalu kemudian kenapa saya potong cuma di ujungnya? Karena disitulah inti dari permasalahannya. Dan ini merupakan masalah bagi bangsa Indonesia jika hal ini terus dilakukan dan terus diulangi dan terus dipelopori. Ulang ada larangan juga buat menghapus jejak. Kalau memang ada yang lebih baik, pasti rekam jejak yang lebih baik menghapus rekam jejak yang lebih buruk. Itu udah otomatis. Dan kita carikan pasti yang terbaik. Sebenarnya saya juga salah kalau membandingkan Pak Anies dengan yang sekarang, itu nggak apple to apple ya. Karena ya ada lagunya, ojo dibanding-banding ke, yang mesti kalah. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Yang pertama, kalau yang lalu, ini penafsiran saya sebagai anggota DPRD bekerja sama-sama Pak Anies, saya punya hak untuk menilai. Kecepatan beliau dalam mengeluarkan kata-kata, itu tidak berbanding lurus dengan kecepatan beliau dalam mengeksekusi tata kota. Ya, itu udah lewat. Sekali lagi, mana kebijakannya di DKI yang berpihak kepada warga miskin DKI? Kagak ada. Jalur sepeda emang buat warga miskin? Kagak. Buat orang kaya, buat mainan sepeda kalau hari libur. Formula E, warga miskin DKI emang nonton Formula E. Udah sering kali nih di VT gua, lu tonton tuh. Jadi jangan bawa-bawa rakyat jelata. Rakyat jelata emang kagak diuntungin. Yang untung itu ya yang ngusung, orang-orang deket, orang-orang partai. Itu udah pasti. Makanya bergerak mereka. Belum waktunya juga mereka udah bergerak. Tolong bahasanya jangan seolah-olah membenturkan rakyat jelata. Dengan bahasa jangan coba-coba. Oh itu hati-hati tuh bos, hati-hati, ngancem itu. Jangan coba-coba. Siapa yang jolim? Jijik. Di 2021 tuh beliau sudah kerja berapa tahun, Bang Karni? Isinya apa? Isinya tolong dong. Ini bahasa saya ya, tapi nanti silakan ditampilkan. Isinya intinya semua tolong Pak Sekda beresin. Semuanya yang prioritas daerah. Lah, terus tanggung jawab dan tanggung jawabnya itu semua diserahkan ke Sekda. Jadi kalau ada apa-apa Sekda yang salah. Itu di akhir masa jabatan baru suruh Sekda beresin semua. Sisanya cuman kata-kata di RPJMD yang manis-manis saja. Nah, di dalam Ingup itu konyolnya di masa akhir jabatan Pak Gubernur suruh Sekda bersih-bersih. Ada tulisannya apa? Tolong bikin master plan. Master plan buat apa? Yang pertama, master plan buat fiskal. Kedua, master plan buat aset daerah. Loh, orang kerja itu pasti udah punya master plan dulu di awal, baru kita kerjain 5 tahun. Ini kerja setelah sampai 2021 dari awal jabatan. Baru mau bikin master plan di 2021 akhir, di pertengahan di akhir masa jabatan. Itu kan terlalu banyak narasi sampai beliau ngomong di forum apa tuh. Yang penting gagasan narasi di ujungnya baru karya. Karyanya ngerjain siapa? Ingup, suruh Sekda yang kerjain. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diomelin juga, tapi kita ya sabar. Nama saya
Saya bekas dia. Saya asli Bayem. Dari tahun 85 masih hutan. Ya bagaimana mau ngadu sama siapa? Orang semua sama nasibnya. Saya ngutang sering di itu sebelah warung di sini. Diomelin juga. Tapi kita ya sabar. Namanya manusia siapa sih nggak sama duit kayak biru? Ya perlu lapangan bola bikin internasional seluruh dunia kayak begini bagus. Ada gubuk kayak kita tuh nggak mungkin. Kalau memang nggak ada kita udah pasang badan aja udah. Kalau nggak mau suruh dimatiin rakyatnya matiin aja udah. Ya orang susah semua ini. Kita di Jakarta ini sedang ngebut membangun lab BSL 3 Biosafety Lab, level Biosafety level 3. Biosafety nih ya kita bicaranya ya. Oke. Untuk bisa supaya kita bisa melakukan testing dalam jumlah 1.000 per hari. Itu harus dikerjakan. Kalau gitu gajinya Pak Anies kasih aja semua ke Sekda. Kalau tanggung jawabnya ada di Sekda, bisa di copy, bisa di zoom itu nanti ingupnya tulisannya tanggung jawab penuh Sekda. Semua Sekda. Terus ngapain? Itu yang saya bilang ya ojo dibandingke ya mesti ngalah. Tapi ya udah. Itu cuma masalah kata-kata. Saya sebagai anggota DPRD, saya melihat saya nggak butuh kata-kata. Eksekutif adalah eksekutor. Eksekutor, bukan kata-kata, bukan parameternya sebagai jubir. Jubir indikator kesuksesannya, kinerjanya adalah tata kata. Ya beliau dulu pernah jadi jubir pemenangan. Tapi ketika beliau menjadi eksekutif daerah, eksekusi, kata-katanya aja eksekusi. Mana eksekusinya? Jangan sibuk narasi, begitu karyanya di ujung 2021, bikin ingup, Sekda tanggung jawab, beresin semua. Jauh. Masih banyak contoh saya bisa keluarkan. Contoh, bisa saya kasih tahu nih, Perpres tentang LRT, Perpres 55 tahun 2018. Target dari Pak Jokowi, ada sekitar 13-an rute LRT. Yang dikerjakan yang mana? Yang di dapil saya aja tuh, di Kelapa Gading Velodrome aja. Cuman bolak-balik Kelapa Gading Velodrome. Nah itu kan cuman keren di kata-kata. Nggak ada eksekusi nyatanya, itu jauh. Apalagi kita ngelihat RPJMD beliau. RPJMD apa sih? Mungkin ada yang belum tahu. RPJMD ya target kinerja beliau 5 tahunan gitu. Bisa dilihat air bersih. Kalau saya ubek-ubek air bersih nih, di RPJMD di masa akhir jabatan beliau itu targetnya itu 79,6% warga DKI terkoneksi air bersih. Dari start awalnya itu cuma 60%. Ujungnya kalau selesai masa jabatan 79. Tapi sekarang realitasnya, saya baru tanya sama Dirut PDAM, direksi PDAM, berapa sih sekarang realisasinya dari target 79, awalnya di 60, baru 66. Berarti baru 6% kenaikannya dari zamannya Pak Anies sampai beliau selesai. Nah, cuma 6%, berarti kecepatannya itu nggak secepat kata-katanya di RPJMD. Kecepatannya hanya 1% per tahun. Kalau begitu warga DKI butuh 34 tahun. Kalau dengan rate kecepatan seperti itu. Bahwa ada Ingup 49/2021, itu instruksi dari Pak Anies ke Sekda di 2021. Itu 1.000 per hari. Ribuan. Labnya udah siap. Oh ya? Insya Allah. Udah dikerjakan sejak kapan? Nanti kalau udah siap saya umumin sekalian. Tunggu dulu. Kasihan jeblos ke sumur resapan. Sumur resapan dari ujung sampai ujung hancur semua. Jeblosnya nggak kira-kira. Banyak lantar. Sumur resapan yang bermanfaat bagi yang berkendara di Jalan Batu Ceper. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.